Pemirsa, Ketua KPK Firly Bahuri akhirnya memenuhi panggilan dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Polisi menegaskan telah mengantongi cukup bukti, namun mengapa Firly tak kunjung dibui? Inilah top review. Setelah sempat mangkir pemanggilan pertama pada Jumat lalu, Ketua KPK Firly Bahuri akhirnya berani datangi gedung Bareskrim Polri hari ini untuk diperiksa terkait dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Meski seharusnya Firly diperiksa di Polda Metro Jaya, namun Firly nyatanya memilih untuk diperiksa di Bareskrim Polri. Firly datang tanpa terendus awak media dan hanya terlihat mobilnya yang terparkir di Bareskrim. Rupa-rupanya Firly masuk lewat gedung ruang rapat utama atau Rupatama Mabes Polri. Hal ini berbeda dengan saksi-saksi lainnya yang biasa masuk melalui pintu belakang gedung Awaludin Jamin, Bareskrim Polri untuk selanjutnya menjalani pemeriksaan. Meski demikian, Mabes Polri memastikan tidak memberi perlakuan khusus kepada Ketua KPK Firly Bahuri. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan menegaskan bahwa pihak Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri hanya memberikan fasilitas ruang pemeriksaan. Hal ini sesuai permintaan dari penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Ramadan menambahkan penanganan proses penyidikan kasusnya tetap dilaksanakan oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Masalah pemeriksaan Firly di Bareskrim Polri dinilai tidak janggal oleh penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Menurutnya sudah tepat pemeriksaan dilakukan di Bareskrim agar pengawasannya lebih mudah. Justru ini saya kira tepat ya kalau pemeriksanya di Bareskrim itu kan menunjukkan mudah pengawasannya, kan Pak Kapolri bilang ya bahwa ini penanganannya ini mesti hati-hati, cepat tapi cermat gitu, dan profesional. Nah, kemudian dari Mabes Polri memberikan backup dan memberikan supervisi yang lebih ketat. Jadi dengan adanya pemeriksaan di Bareskrim ini, maka itu lebih menjamin objektivitas ya, sistem ataupun pemeriksaan pada Firly, bahwa itu dilaksanakan secara profesional oleh penyidik Polda Metro di bawah pengawasan yang ketat dari Bareskrim. Sehingga mengapa demikian? Karena ini kan bukan main-main, ini kasus ini termasuk luar biasa ya. Yang jadi tersangka ataupun yang terperiksa itu kan pejabat Polri atau Ketua KPK dan kemudian Polri juga. Jadi pasti sangat sensitif ya. Jadi untuk dipertanyakan apakah objektivitasnya itu pasti akan ditanyakan. Maka apabila dibandingkan daripada Firly itu diperiksa di Metro, maka menurut saya sih lebih tepat di Bareskrim. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo juga mengapresiasi Polri atas kehati-hatiannya dalam menangani kasus Firly. Diketahui hingga hari ini Polri sudah memeriksa lebih dari 50 saksi atas kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Firly terhadap Syahrul Yassin Limpo. Saya pikir semua benar-benar ini adalah suatu penyidikan yang benar-benar hati-hati gitu ya. Karena memang dugaannya ini kan high profile lah. Ketua KPK ini kan high profile ya. Artinya memang jangan sampai ada hal-hal yang tentu gini kan, ada penegakan hukum tapi kan kita tidak bisa memungkiri ya, pasti akan memunculkan kegaduhan jika memang buktinya tidak kuat. Namun ketika bahwa saksinya sudah 52, kemudian juga kita sudah melihat bagaimana unsur-unsurnya ya, mulai dari adanya pasal 36 Undang-Undang KPK, kemudian pasal dalam Undang-Undang Tipikor yaitu pemerasan. Nah, inilah yang sekarang sedang dibuktikan oleh penyidik. Setelah Firly menghadiri pemeriksaan, sejumlah pihak mendesak agar Firly segera ditahan. Pasalnya, mantan penyidik KPK Novel Baswedan mengendus kemungkinan Firly melarikan diri. Bagi mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang, dengan alat bukti yang cukup, seharusnya polisi segera menahan Firly agar perkara ini cepat diselesaikan. Kalau memintai keterangan kan saya pikir sudah cukup ya.
Udah banyak ya, termasuk kalau mau bicara di proses pasal 3665-nya juga sudah cukup, saya pikir. Ini tentu sekali lagi tanpa harus melangkahi apa kewenangan penyidik, tapi kita paham betul hari ini kalaupun terjadi bantah-membantah, katakanlah apapun yang dibantah tentang foto, tentang sequence, tentang urutan, tentang komunikasi, apapun fakta yang sudah diperoleh, fakta yang sudah diterima, saya pikir sudah cukup untuk proses berikutnya. Hari ini ya ditahan. Sejauh ini KPK sendiri menegaskan tidak akan membela Firly. Juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri menyatakan pihaknya tidak akan mencampuri proses hukum tersebut. Sebelumnya di tengah penyelidikan kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo beredar foto pertemuan antara Firly dengan Syahrul. Foto pertemuan keduanya di lapangan badminton GOR Jakarta Barat ini kemudian jadi salah satu materi pemeriksaan. Kasus berawal dari langkah Firly menekan surat penangkapan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Hal ini menuai kontroversi sebab selain rentan konflik kepentingan, Firly dinilai menyalahgunakan kewenangan. Pasalnya dalam revisi Undang-Undang KPK, pimpinan Komisi Anti Korupsi adalah aparatur sipil negara bukan lagi sebagai penyidik. Kasus ini kemudian ditangani Polda Metro Jaya dan sudah naik ke tahap penyidikan sejak 6 Oktober lalu. Kini yang jadi pertanyaan, beranikah Polri menjadikan Firly Bahuri sebagai tersangka dan melakukan penahanan atas dugaan kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo? Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, setelah 10 jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.